Dalam kamar 209 di Wisma Ben Hill tergeletak tubuh seorang wanita bernama Rosalina Kumalasari. Tubuhnya dipenuhi tanda-tanda bekas luka dibunuh. Pengejaran terhadap pelaku menemui beberapa kendala. Hingga sepekan sudah sejak kematiannya, belum diketahui siapa pelaku yang bertanggung jawab atas meninggalnya wanita berusia 18 tahun itu. Lantas mampukah tim kepolisian mengungkap dalang yang bertanggung jawab atas meninggalnya korban? Daripada kalian menerka, langsung aja kita mulai ke awal cerita. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Pada hari Kamis tanggal 11 April tahun 2019 silam, Rosalina Kumalasari atau yang akrab dipanggil Ocha ditemukan terbaring dengan cairan merah membanjiri tubuhnya. Dalam kamar 209 Wisma Ben Hill di Jalan Todopuli, Panakukang, Makassar. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang rumboy pada pukul 3:45 waktu setempat. Saat itu, rumboy yang bernama Irfan mendapat tugas untuk membersihkan kamar 209 karena sang penyewa telah meninggalkan kamar. Kemudian Irfan membuka pintu kamar dan langsung melihat tubuh Ocha yang dalam posisi tengkurap dan ditutupi kursi juga bantal. Pemandangan mengerikan ini membuatnya begidik dan langsung melapor ke rekannya yang lain dan meneruskannya pada anggota kepolisian. Keluarga yang mendapat kabar duka ini tentu histeris tak terkendali. Mereka mendesak kepolisian agar segera menangkap pelakunya. Sementara itu, jasad Ocha dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Dari sanalah diketahui jika Ocha mendapat tusukan sebanyak 27 kali. Lantas tim kepolisian Resmo Polsek Panakukang dan tim Sus Polda Sulawesi Selatan segera menuju TKP untuk memeriksa lokasi juga mencari barang bukti yang bisa saja mengungkap terduga pelaku. Dalam kamar 209 yang ditempati korban, petugas mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya sisir, softland, ikat rambut, dan jam tangan. Kesemua benda itu diduga milik korban. Dan satu lagi yang menjadi barang bukti terkuat yaitu senjata berlumuran darah yang diduga adalah alat untuk menghabisi. Beberapa penyidik menyimpulkan dari banyaknya luka di tubuh korban mengindikasi jika pelaku menaruh dendam kesumat padanya. Ini pun sependapat bagi saya. Luka tikaman sebanyak 27 untuk seorang wanita tentunya harus ada motif lain daripada hanya sekedar disangka terjadi perampokan yang disertai kekerasan. Bagi seorang wanita yang tak berdaya seperti saya, hanya tergores pisau saat memasak aja rasanya udah gak mau ke dapur lagi untuk waktu yang lama. Apalagi mendapat 27 kali tusukan, demit seperti apa yang tega melakukannya. Beberapa anggota pun dibagi, ada yang memeriksa area kamar, ada juga yang memeriksa CCTV dan memintai keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi, juga beberapa karyawan termasuk pengelola wisma tersebut. Menurut Kapolsek Panakukang, dari serangkaian penyelidikan terhadap saksi juga barang bukti, anggota telah mengantongi ciri-ciri terduga pelaku. Ini juga dibantu dari hasil rekaman CCTV yang sempat merekam penampakan pelaku saat masuk ke wisma, juga saat keluar dari wisma tersebut. Namun sayang, penampakan berjenis kelamin pria itu ternyata menggunakan helm. Ini masih diselidiki penyidik tentunya. Meskipun kepala pelaku ditutupi helm, ternyata ada bagian tubuhnya yang menjadi kunci untuk mengejar si pelaku ini, yaitu adanya tato di kakinya. Tanda ini terlihat jelas karena terduga pelaku mengenakan celana pendek saat meninggalkan wisma tersebut. Ini adalah rekaman CCTV-nya. Penyidik bekerja siang malam tanpa kenal lelah untuk mengidentifikasi pelaku yang menutupi kelapanya. Bahkan anggota penyidik sampai lupa makan dan tidur karena sibuk mikirin wajah buruan mereka. Hingga pada suatu hari, anggota Buser mendatangi sebuah rumah di Makassar yang dicurigai sebagai tempat tinggal pelaku. Namun sayang, pria yang dimaksud tidak ada di tempat dan mungkin ia telah bersembunyi ke lubang semut. Saat itu memang benar penyidik gagal mendapatkan buruan mereka.
Namun karena mendapat perhatian dari netizen, juga desakan dari keluarga korban, anggota Satuan Polda Sulsel bergerak cepat menangkap pelaku. Hingga sepekan sudah telah berlalu, jasad Ocha sudah dimakamkan, dan berita ini menjadi viral di dalam media sosial. Meskipun keluarga merasa sangat terpuruk, mereka mencoba sekuat tenaga untuk menguatkan hati. Sedikit informasi mengenai lika-liku kehidupan Ocha. Ocha adalah gadis periang yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Makassar. Keluarga sama sekali tidak menyangka bahwa putri mereka harus kehilangan nyawa. Apalagi dengan sangat tragis, dan ia meninggalkan seorang balita yang seharusnya masih membutuhkan sosok ibu. Rupanya teman-teman, di usianya yang baru 18 tahun, ia telah memiliki buah hati dan statusnya adalah janda muda. Dilihat dari postingan media sosialnya selama tahun 2017 silam, wanita ini kerap membagikan foto cantiknya bersama seorang pria yang diduga adalah sang kekasih. Tak canggung, ia memamerkan kemesraan. Tak hanya duduk berdua, bahkan mereka juga berciuman seolah ingin membuat dunia jadi cemburu. Selama masa penyelidikan, beberapa petugas kepolisian mendatangi rumah keluarga korban untuk mencari informasi keseluruhan mengenai riwayat hidupnya juga aktivitas Ocha sebelum masuk ke Wisma TKP. Sementara itu, kakak korban juga menuliskan sebuah kalimat permohonan bantuan pada netizen untuk tetap mendukung keluarga yang saat ini tengah terpuruk. Apalagi sudah seminggu berlalu namun pelaku masih belum ditemukan. Nah teman-teman, dari sini Mia akan menjelaskan suatu informasi tambahan ya. Namun Mia ingatkan dulu, jika kisah ini bukan untuk kita hujat bersama, melainkan dijadikan pembelajaran dalam hidup. Jaga komentar kita baik-baik agar tidak mengulang duka bagi keluarga korban ya. Mengutip dari beberapa media nasional terpercaya, Ocha dikatakan telah memiliki seorang anak yang usianya masih di bawah 1 tahun. Di samping sebagai pelajar, pekerjaan yang dilakoninya juga nggak main-main. Ocha rupanya mencari nafkah dengan Nah, informasi berharga ini sudah dicatat baik-baik oleh penyidik. Kemudian setelah menelusuri, rekan-rekan korban juga menyusuri riwayat percakapan dari kartu selularnya. Akhirnya anggota Reskrim Polrestabes Makassar berhasil menangkap seorang pria berusia 20 tahun. Kamu orang toh? Berapa kali kau tuh? Aku tahu, Pak. Hah? Lupa, Pak. Kau lupa, Mi? Iya. Dari mana kau ambil sangkur? Ada belum? Selidik bukan sembarang selidik. Awalnya ia diduga adalah kekasih korban, namun fakta lain terungkap bahwa si pelaku adalah seorang mucik atau bos daripada korban. Ia bernama Indra Anugrah Ishak Saputra, berusia 20 tahun. Tak seperti arti kata yang tersirat dalam namanya, seharusnya Anugrah berarti ungkapan rasa syukur orang tuanya dengan hadirnya Indra. Namun di usianya yang ke-20, ia malah jadi bos mucik. Jadi seperti yang Mia jelaskan di awal ya, korban dirinya sendiri melalui perantara pelaku. Seperti pada hari naas yang menjadi hari terakhirnya, korban mendapat klien. Indra menghubungi Ocha melalui sambungan telepon. Kemudian dengan mengenakan baju baby doll, ia menitipkan anaknya pada orang tua. Kemudian meminjam motor ayahnya dengan alasan hendak pergi ke warung untuk membeli popok. Nyatanya, tujuan Ocha selain membeli popok adalah pergi ke Wisma Ben Hill selama 4 jam atau short time. Ini adalah rekaman CCTV-nya. Seperti di dalam keterangan, Indra yang sedang menutupi kelapanya dan memakai celana panjang menggunakan nama Dita untuk menyewa kamar. Yang jelas, nama Dita adalah nama samaran. Ia menyewa secara short time atau hanya 4 jam. Check-in pada pukul 1 siang dan check-out wajib pada pukul 5 sore.
Namun sayang, selang beberapa waktu kemudian, klien yang juga merupakan teman Indra itu tiba-tiba membatalkan pesanan. Wah, kacau pikirnya. Mengetahui hal ini, Ocha merasa kecewa karena gagal menjadi wadah celup buat kliennya. Ia marah gak karuan dan sempat-sempatnya menghina Indra. Padahal Indra yang tubuhnya kelihatan kurus itu juga mempunyai hati yang buruk loh. Keduanya adu bacot dan gak ada yang mau ngalah. Karena yang satu merasa kecewa, satunya lagi gak terima terus-terusan dihina. Sepersekian detik saja, secara tak terduga, entah apa maksudnya nih, si Indra datang bersama sangkur bersarung. Alat itu dikeluarkannya untuk menusuk Ocha. Indra yang kesetanan terus-terusan menghujani tikaman demi tikaman hingga tercatat ada 27 bekas tikaman di tubuh Ocha. Bahkan ada kursi yang sempat terlempar mengenai korban sesaat pertengkaran di antara keduanya memanas. Sebagai lelaki, Indra gak terima harga dirinya diinjak-injak oleh wanita yang notabene adalah anak buahnya sendiri. Namun itu adalah keterangan yang disampaikan pelaku ya, karena sejatinya korban telah tiada dan tentu saja tidak bisa membela dirinya sendiri. Singkat cerita, Indra yang telah menuntaskan aksinya melihat celananya berlumuran noda merah. Sebab itulah ia menggantinya dengan celana pendek dan menaruh sajam ke bawah kolong kasur. Dengan masih menggunakan helm, Indra keluar kamar dan hendak pergi meninggalkan wisma tersebut. Namun petugas resepsionis memanggilnya untuk bertanya apakah dia sudah meninggalkan kamar atau belum. Lantas Indra berkata sudah selesai menyewa kamar dan segera menyerahkan kunci kamar. Dengan santainya, ia pergi meninggalkan wisma tersebut. Saat itulah, Irfan sang room boy dipanggil untuk membersihkan kamar 209. Di sanalah ia menemukan Ocha sudah tak bernyawa. Dari rekaman CCTV itulah, penyidik dapat menganalisa tato bergambar berlian di kakinya dan kemudian pelaku bisa disergap. Namun Indra yang sempat melawan, dihadiahi 6 peluru yang bersarang di kaki. Lelaki kurus ini sampai lemah tak berdaya dan dibopong bapak polisi. Saat keluar dari wisma tersebut, Indra rupanya menggondol ponsel dan motor milik korban. Kemudian selama dalam pelarian, ponsel itu telah dijual dan motornya dititipkan ke rumah temannya di Jalan Barukang. Dalam persidangan di tanggal 30 Oktober tahun 2019, hadir seorang saksi kunci, yaitu seorang brigadir polisi yang rupanya dialah sang tamu misterius atau klien yang mengundang korban ke wisma dan membatalkannya. Namun brigadir polisi berinisial IR itu rupanya sempat dipanggil oleh pengadilan sebanyak 4 kali. Namun saat dia bersedia hadir, ia malah menolak untuk menjawab pertanyaan dan ia menyangkal bahwa dirinya lah yang memesan korban. Hal ini tentu saja membuat persidangan dilakukan berkali-kali karena saksi tersebut selalu berbelit-belit dan seolah enggan berkata jujur. Dan yang lebih membagongkan lagi adalah, menurut terdakwa Indra, Brigadir IR memesan 2 wanita. Namun yang datang hanya satu saja, yaitu Ocha. Mungkinkah ini dijadikan alasannya untuk membatalkan pesanan karena kecewa yang datang cuma 1? Intinya Brigadir IR tersebut enggan berkata to the point, melainkan muter-muter dulu sampai bikin kesel kuasa hukum terdakwa. Singkat cerita ya teman-teman, Mia nggak bisa mencari informasi terkait vonis hukuman untuknya. Namun dilihat dari kasusnya, sepertinya Indra akan terancam pasal 338 dengan maksimal penjara 15 tahun. Begitulah kurang lebih tragedi yang terjadi dalam lingkaran dunia hitam. Jika nggak kena penyakit, pastinya ada tindakan kriminal yang terjadi di setiap akhir episode. Entah karena masalah bayarannya kurang, atau ketersinggungan karena mulut dan badannya bau, seperti kasus yang sebelumnya sudah terjadi. Niat hati ingin mendapat uang ratusan ribu rupiah untuk membeli popok, malah harus berakhir di atas sprei putih. Kini yang tersisa hanya kenangan dan semoga buah hati korban dapat hidup dengan baik dan berbesar hati seandainya mengetahui peristiwa tragis yang menimpa ibundanya di suatu hari nanti. Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.